Harusnya anak-anak Banteng, anak-anak ideologis Banteng harus berani melawan. Wah, nasi kising gaya kopi. Yuk. Ini bikin kopi panas banget. Kalau kopi panas ini bikin mulut saya jadi terbakar, ini saya bisa minta pertanggungjawaban Dio. Tapi kalau situasi politik di negeri ini semakin panas, ini minta tanggung jawab siapa ini? Gak bahaya lah, lu. Aduh, rotok bahaya ini ya. Nah, kawan Mili, baru saja kita sudah menyaksikan cuplikan dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip ini marah-marah, jengkel, kejengkelan seorang ibu terhadap kondisi yang ada di negara ini. Memang kalau kita lihat ini bisa diartikan oleh banyak hal ya. Tapi kalau melihat situasi politik seperti saat yang terjadi saat ini di Indonesia, dugaan adanya pelanggaran konstitusi. Nah, ini semakin bisa dilihat oleh masyarakat kita. Untuk ngobrolin masalah ini, ada yang dalam tanda kutip lebih paham karakter Ibu Megawati Soekarno Putri. Bersama saya, tamu saya, Mas Jagat Ariseno. Apa kabar, Mas Seno? Baik. Beliau ini adalah beliau ini adalah koordinator posko Pandegele. Ya, kawan Mili. Mas Seno ini bisa membantu saya untuk menerjemahkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemarahan yang kemarin diluapkan oleh Ibu Megawati. Masyarakat sudah melihat dengan jelas, Mas Seno. Yeah. Nah, mungkin saya sebagai masyarakat awam melihat ini ditujukan untuk dalam tanda kutip penguasa saat ini. Tapi apakah itu benar? Ya, jadi saya berikan disclaimer dulu ini. Yes. Jadi bahwa apa yang nanti saya sampaikan ini adalah opini saya pribadi yang tidak mewakili mungkin Partai PDI Perjuangan maupun partai-partai koalisi terlibat di Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, jadi kalau melihat pidato Bu Mega itu sebetulnya ada dua. Ya, pidato pertama sebelumnya ketika yang 30 menit itu, yang Bu Mega membaca teleprompter itu, ya, itu kan terkesan beliau sangat tertahan, sehingga di beberapa media itu juga menyampaikan sebuah isu bahwa jangan-jangan itu sudah ditata dari aslinya. Artinya Bu Mega sangat terlihat tertata betul dan ada sesuatu yang ditahan. Tapi di pidato yang terakhir di depan para relawan itu bisa dibilang beliau sudah tidak bisa mengendalikan dan itu lost. Di situ kelihatan sosok Megawati yang dulu pernah saya lihat ketika masa-masa awal PDI Perjuangan, yang waktu itu di asrama haji Bu Mega mendeklarasikan de facto Megawati Soekarno Putri ketua umum PDI Perjuangan. Sama, itu kita lihat ada semangat di situ. Spiritnya itulah Bu Mega. Ada semangat di situ, meskipun beliau juga sudah usianya juga cukup lanjut, tapi semangatnya kita lihat juga masih cukup solid. Dan yang jelas marah, ya. Nah, kalau saya melihat mengaitkan dengan pidato Bu Mega, beliau pantas untuk marah. Karena kan kalau kita lihat dari situasi politik yang terkini, seperti yang kita lihat bahwa Pak Jokowi selaku presiden, ya, dan keluarganya itu mempertontonkan sebuah drama politik yang tidak elok. Ya kan, artinya dimulai dari munculnya keputusan MK yang meloloskan Gibran, ya kan, meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Nah, ini mengundang tanda tanya banyak pihak dan semua terkejut, ya kan, semua terkejut. Meskipun kalau kita nanti tarik ulur ke belakang, kita runtut, baru kita akan memahami. Dan di situ kemudian muncul isu politik dinasti, ya kan,
permukaan. muncul ke Ya, di sini. permukaan isu-isu itu Ah. muncul. Soalnya kawan-kawan juga yang yang saya ajak diskusi juga mengutarakan itu dan menanyakan pada saya bagaimana tentang politik dinasti. Ya saya katakan politik dinasti itu bisa dibilang isu yang cemen. Bukan di situ persoalannya. Substansinya bukan. Bukan di situ. Tetapi di pertanyaan besar, apa yang mendorong seorang Jokowi kemudian mengambil langkah melawan Megawati itu ya. ya Soekarno Putri dan kemudian meletakkan anaknya sebagai wakil presiden yang itu terang-terangan sebuah operasi Campur tangan. bukan maksud saya operasi dari pengejawantan sebuah politik dinasti. Oke. Nah, ya. Kira-kira begitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega kemarin, kekhawatiran kembalinya Orde Baru ini sudah bisa dibenarkan begitu. Ya, jadi kalau kita boleh saya agak runtut ke belakang, tapi sekali lagi ini pendapat saya pribadi. Ya. Ya kan? Dimulai dari Jokowi itu berangkat dari wali kota 2 periode, Ya. kemudian wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden. Ya kan? Di situ kita lihat bahwa Jokowi bisa kita katakan pada fase itu adalah sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Ya. Dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri mengapresiasi apa yang diambil Jokowi, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi pada fase itu, dengan memberikan banyak privilege, ya kan? Contohnya Gibran jadi wali kota Solo, ya kan? Lewat keputusan internal yang juga cukup kontroversial sebetulnya pada fase itu. Terus kemudian menantunya Bobi juga menjadi wali kota Medan. Itu juga lewat sebuah keputusan partai kontroversial. Tapi itu diambil, kalau saya melihat ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada Jokowi sebagai kader terbaik partai. Ya. Nah, ketika Jokowi menjadi presiden, fase pertama Jokowi begitu gencar melakukan pembangunan, ya kan? Dan berani mengambil risiko utang luar negeri yang gede, ya, sebagainya. Tapi itu dilakukan dan terbukti pembangunan jalan tol yang dulu susah dibangun, yang awal-awal dimaki-maki orang, yang awalnya dicibir sama orang, jadi juga orang kok yang mencibir lewat jalan tol itu. Sekarang akhirnya memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan. Jalan tol, pembangunan fisiknya luar biasa, gerakan pembangunan di dan sangat luar biasa. Ya, waktu itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan di dalam partai PDI Perjuangan itu, PDI Perjuangan adalah partai yang sangat ideologis. Ya, kami itu partai, menurut saya itu partai kader, benar-benar yang dibentuk oleh situasi dan lebih berangkat dari wong cilik, kader-kader wong cilik. Nah, sehingga PDI Perjuangan mempunyai sebuah komitmen, dan itu sudah dikonsep lama, ya kan, sejak zaman Pak Cep, yang kebetulan juga bapak saya, Pak Cep almarhum, itu saya tahu juga ikut menggagas beberapa konsep yang pada akhirnya bahwa PDI ketika menjabat jadi kader PDI yang terbaik ketika menjabat pada posisi jabatan publik itu dikatakan sebagai petugas partai. Nah, narasi ini yang selalu dimainkan oleh masyarakat gitu, menyebut Jokowi ini sebagai petugas partai. Gitu. Nah, apa salahnya? Petugas partai ini bukan seperti petugas bersih-bersih, office boy, bukan. Jadi yang dikatakan petugas partai itu adalah di dalam mengemban jabatan, seorang kader PDI Perjuangan itu punya tanggung jawab moral, ya kan, baik kepada partai dan kepada wong cilik khusus. Sehingga di situ ya. Iya, sehingga dia itu adalah petugas partai di mana partai ini yang mewakili kepentingan wong cilik. Karena kita yakin ideologi kami itu ideologi PDI Perjuangan ada di sana. Nah, sehingga Jokowi menjadi petugas partai. Nah, ketika periode kedua, ya kan, masuk di periode kedua,
kemudian muncul beberapa catatan. Saya bilang ini sedikit anomali. Tiba-tiba lawan Pak Jokowi yang waktu itu Pak Prabowo, Ya. yang kalah, Ya. nah, tiba-tiba kemudian bersedia melakukan apa istilahnya Manuver. bukan penyatuan lah, rekonsiliasi. Nah, melakukan rekonsiliasi kepada Jokowi untuk kemudian mau ditempatkan sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Banyak para pengamat juga kawan-kawan saya yang menduga bahwa jangan-jangan Pak Prabowo ini melakukan politik kuda Troya, gitu kan? Karena yang kita kenal Pak Prabowo itu keras, ketika tahun 98 dia juga punya peranan dalam penghilangan para aktivis, ya kan? Tiba-tiba karakternya berubah selalu. Oke. Begitu santun, itu mau rekonsiliasi, ya kan? Nah, ini menjadi catatan. Kemudian muncul program Jokowi IKN, ya kan? Memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Kalau dulu Bung Karno itu memindahkannya ke Palangkaraya, yang saya tahu ya mungkin saya salah. Tapi ini dipindahkan di Kalimantan Timur, ya kan? Nah, IKN ini kalau kita bedah sedikit, kita tahu bahwa IKN ini sekian ratus triliun. Dan yang digelontorkan untuk Iya, dan digelontorkan. rencana ini. Ya, sekian ratus triliun. Dan itu direncanakan akan selesai di tahun 2045. Proyek yang sangat panjang begitu ya. Proyek yang sangat. Jokowi ketika menerapkan IKN ini itu juga harusnya sudah paham betul bahwa ini tidak mungkin diselesaikan menjadi satu periodenya dia. Nah, itu yang kedua. Sebetulnya nggak ada yang salah di IKN. Kita juga butuh sebuah kebanggaan. Ya. Kalau memang IKN itu bisa terwujud, itu menjadi kebanggaan. Dan kemudian juga kita bisa berharap banyak sekali manfaat dari situ. Ya, secara konsep saya sepakat. Tapi catatan ketika program ini menjadi panjang, maka Jokowi ini harus mempunyai komitmen kepada penerusnya. Oke. Pada saat itu semua pihak melihat bahwa Jokowi punya sebuah komitmen kepada PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Oke. Ya, yang punya kader terbaik partai. Oke. Nah, catatan yang ketiga itu ketika kemudian Jokowi melakukan rekrutmen dalam bahasa saya, dalam tanda petik, melakukan rekrutmen. Semua ketua umum partai, kecuali Bu Mega tentunya, hampir semua ketua umum partai itu diangkat menjadi menteri. Dari dalam. Yang dalam bahasa lucunya tadi, kalau kemudian banyak yang pada saat itu mengkritisi petugas partai, nah ini para ketua umum partai ini bersedia menjadi pembantu petugas partai. Oke. Nah, Catatan itu ya, Mas. Ya, 3 catatan. Yang kemudian belakangan kita tahu bahwa sebetulnya itu adalah mekanisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan rekrutmen membentuk partai koalisi yang sekarang. Oke. Artinya ini pembentukan koalisi tanpa syarat intinya di sini. Mas Eno, sebelum dilanjutkan, tadi ada beberapa catatan. Satu, tadi bagaimana Prabowo bisa yang tadinya memilih karakter yang keras bisa menjadi lunak begitu, masuk ke dalam kabinet menjadi menterinya Jokowi. Itu catatan pertama. Catatan kedua tentang rencana pembangunan IKN begitu ya. Yang catatan ketiga, bagaimana ketua umum partai bisa menjadi menteri di bawah Jokowi sehingga istilahnya akhirnya menjadi pembantu petugas partai. Ya, ketiga catatan ini sebelumnya tidak terendus oleh ketua umum PDIP. Saya tidak tahu pastinya di tingkatan DPP karena kan saya berada di Surabaya. Saya juga yang perlu saya sampaikan di sini, secara struktural partai saya juga tidak punya jabatan apa-apa kecuali koordinator Pusko Panigile, gitu kan. Artinya secara struktural saya ini berada di eksternal kalau di partai itu di eksternal. Sehingga jauh menjangkau secara tahu betul yang apa yang ada terjadi di DPP itu pun juga kita komunikasi dengan beberapa senior di
diskusi dengan kawan-kawan yang di sana, kita baru bisa menggali. Jadi apakah para elit itu sudah mengendus, itu saya tidak tahu. Ya. Tetapi ini sebetulnya kalau di Uskupan Giling ini sudah jadi bahan perdebatan. Ada beberapa kawan yang sudah mulai mengkritisi ini. Jokowi mulai mempersiapkan dan macam-macam pada saat itu, ya kan? Pada saat. Nah, kalau tadi kita lihat, coba kita urai dari 3 catatan ini aja. Ya. Nah, yang pertama ketika kemudian Prabowo mau menjadi menteri, muncul IKN, kita tarik. Apa agenda besarnya apa ini? benang merahnya IKN dengan Prabowo Ada. apa? Ya, barangkali ya. Kita lihat Pak Prabowo ini punya adik namanya Pak Sin, yang terkenal dengan pengusaha yang cukup luar biasa. Nah, kami patut menduga dari beberapa informasi, dari beberapa data yang kita himpun, Pak Hasim ini punya konsesi di areal IKN. Ya, sehingga apakah ini kemudian menjadi stabilisator Pak Prabowo untuk bisa mau menjadi menteri? Ya kan? Nah, ini juga kalau iya seperti ini, seandainya ini betul, maka ini menjadi sebuah catatan penting. Ya, bahwa kemudian dari setelah melakukan stabilisasi di Prabowo, Jokowi mulai melakukan stabilisasi atau pembentukan koalisi dengan menjaring ketua-ketua umum partai menjadi menteri. Nah, itu. Kemudian pada fase berikutnya muncul catatan pada saat itu ada isu perpanjangan jabatan 2 tahun. Masa jabatan 2 tahun. Yang dari cerita kawan-kawan senior-senior yang ada di DPP, di pusat, Jawa, banyak yang menyampaikan kepada saya. Jadi ini bukan data A1, tapi menyampaikan bahwa perpanjangan Jokowi 2 tahun itu sudah disepakati, termasuk PDI Perjuangan, kecuali Gerindra dan PKS, oleh seluruh partai. Itu sebenarnya Gerindra menolak ya? Gerindra menolak awalnya dan PKS. Jadi perpanjangan Jokowi 2 tahun. Itu operatornya yang menggalang isu ini adalah Pak Erlangga Hartarto dari Golkar. Ya. Nah, kemudian ini disodorkan dan ditolak oleh ketua umum. Ya kan? Ditolak oleh Bu Mega. Nah, setelah ditolak, kemudian masuklah Pak Luhut. Pak Luhut ini yang kita tahu betul bahwa dia adalah center di dalam seluruh kebijakannya Pak Jokowi. Termasuk bagaimana beliau dengan suksesnya menggalang investasi dari Tiongkok masuk untuk melakukan supporting di IKN. Ya kan? Dan Pak Luhut kemudian membuat sebuah gagasan Jokowi menjadi 3 periode. Itu juga ditolak oleh dengan tegas. Dengan tegas. Melanggar konstitusi. Ya kan? Nah, kemudian fase berikutnya adalah Jokowi mulai mengambil langkah nekat. Ya kan? Dengan melalui mencalonkan anaknya, dengan melakukan upaya istilahnya itu rekayasa di MK, yang itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Minimal secara etik itu sudah melanggar, ya kan? Dan berdampak di yang katanya pamannya yang ketua hakim MK itu sampai akhirnya harus dicopot, ya kan? Jelas-jelas ini pelanggaran konstitusi. Tapi mengapa ini tetap diteruskan oleh Jokowi? Nah, di sini kami mulai curiga. Kita mulai melihat jangan-jangan pada titik ini sebetulnya Jokowi itu kan kalau kita lihat istilahnya itu dia orang yang belum pernah kalah dari Solo itu. Sehingga jangan-jangan dia punya sebuah kepercayaan diri yang berlebihan. Mulai atau sangat percaya diri, bahkan mungkin guyonannya teman-teman cari Jokowi ini sudah meyakini bahwa dirinya itu adalah Satrio Piningit lah, misalnya gitu. Nah, itu kan banyak mitos-mitos semacam itu. Nah, di satu sisi Jokowi ini entah sadar
atau tidak, tetapi kami meyakini bahwa ini sudah by design. Oke. Bahwa meletakkan IKN, ya kan, meletakkan IKN sebagai bahan legasi Jokowi itu menjadi mengikat banyak pihak termasuk PDI Perjuangan untuk berkomit di situ. Oke. Dan kemudian popularitas Jokowi yang sedemikian tinggi dan kemudian tingkat yang terimanya dia di masyarakat juga hasil survei terakhir sedemikian tinggi, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sedemikian tingginya. Ini membuat Partai PDI Perjuangan juga harus berkomitmen di IKN, siapapun di situ. Sehingga Jokowi kemudian meletakkan ini sebagai legasi saya. Yang harus diingat, program Jokowi mulai dari nawacita awal itu, kemudian terus revolusi mental. Ya. Nah, sebetulnya kekuatan Jokowi itu di revolusi mental yang kita. Ya. Kenapa jadi revolusi fisik? Oke. Ya, ini jadi sebuah putus di situ. Ya. Nah, sehingga dari proses ini, ibaratnya Jokowi sudah mulai melakukan gerakan untuk mempositioningkan dia, dan mungkin dia juga meyakinkan pada banyak orang bahwa tidak ada yang bisa melanjutkan kecuali saya. Ya. Oke. Tidak ada yang bisa melanjutkan pemerintahan ini, memimpin negara ini kecuali saya. Kalau melihat dari tadi ada wacana untuk penambahan 2 tahun yang tolak oleh mereka, berlanjut lagi menjadi wacana 3 periode juga ditolak, sehingga nanti ini mengarah kepada keberlanjutan proses pembangunan IKN. Apakah ini yang menjadi taruhan besar Jokowi sampai akhirnya menerabas banyak sekali, melanggar banyak sekali aturan begitu? Nah, ya. Jadi yang jadi pertanyaannya sebetulnya, kepentingan IKN ini seberapa sih? Kalau misalkan Jokowi mengkomunikasikan itu kepada ketua umum dan kemudian melandaskan agendanya kepada PDI Perjuangan yang selama ini mensupport dia sebagai partai pendukungnya, ya tentunya tidak ada persoalan. Tapi jadi persoalan adalah ketika Jokowi ini sudah meyakini bahwa hanya dia yang bisa meneruskan, sehingga Jokowi ini punya keinginan untuk berkuasa. Nah, ini yang jadi problem, sehingga dia memberanikan diri untuk melanggar konstitusi lewat MK itu. Ketika konstitusi ini dilanggar, minimal secara etik ini dilanggar, ya kan? Berarti anaknya Jokowi mau tidak mau berhadapan dengan ketua umum, dengan PDI Perjuangan. Ya, bedanya di sini. Ketika Jokowi itu berada di Partai PDI Perjuangan dan meneruskan IKN, maka konstitusi tetap ditegakkan. Ya kan? Ya Jokowi harus 2 periode. Tadi Ibu Mega mengkhawatirkan bangkitnya kembali Orde Baru gitu. Sebenarnya sudah terjadi, Mas. Lebih dari itu. Ya, sebetulnya yang disampaikan Bu Mega bangkitnya Orde Baru itu artinya mungkin kalau kita terjemahkan lebih dalam. Ya. Dan ketika ini dilakukan, resource yang sedemikian besar itu jangan-jangan ketika investasi pembangunan Jokowi masuk IKN, salah satunya mungkin nanti ada yang lain gitu, dari negara, salah satunya dari Tiongkok. Jangan-jangan ketika investasi masuk ini selalu ada maklar dalam tanda petik, maklar investasi. Yang ini kemudian ada kecenderungan untuk membentuk semacam oligarki pengusaha. Yang hari ini kita lihat bahwa di Indonesia itu antara pengusaha dan penguasa kita sulit melihat bedanya. Karena kebanyakan penguasa juga pengusaha juga. Pengusaha, ambil contoh Banggut misalkan, menguasai sepeda listrik. Beliau juga mencanangkan penggunaan sepeda listrik, memberikan subsidi. Nah, subsidi yang diterima pertama kali kemana? Resource yang sedemikian besar. Ini dikelola oleh dugaan saya. Ini oleh para oleh para oligarki pengusaha ini, sehingga kemudian menempatkan Jokowi, mensupport Jokowi. Itu sudah ada catatan-catatan bahwa Jokowi sudah mulai ada ketertarikan untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, bahayanya di mana? Saya kalau guyonan saya berdebat dengan teman-teman itu, saya selalu menolak membahas politik dinasti. Ini efek kok, politik dinasti itu efek. Tetapi oligarki kekuasaan ini, ya kan? Ini mereka itu akan memakan resource sebesar-besarnya untuk melanggengkan kekuasaan mereka.
Kalau dulu semangatnya adalah mengembalikan resources yang ada untuk keseluruhannya dirasakan oleh masyarakat. Sekarang Di resourcesnya akhir masa kepemimpinannya malah harus dijual. dijual lagi. Iya. Ya, kayak kemarin Pak Faisal Basri juga menyoroti ketika penjualan nikel, contohnya. Nikel kita untung sekian triliun, itu yang untung bukan kita, tapi perusahaan Tiongkok. Penginvestasi dari mereka, banknya dari mereka, dan sebagainya. Itu saya tidak terlalu mulai, saya tidak punya keahlian cukup, hanya isu sekilas saja. Nah, tinggal meyakinkan kepada Tiongkok bahwa Indonesia bisa meneruskan. Dan negara ketiga, negara tetangga kecil Singapura yang kita juga pengusaha kita banyak naruh di situ, meyakinkan saja Indonesia stabil. Ya kan? Bagaimana membuat Indonesia stabil? Kalau ini sudah dikuasai oleh oligarki ini, kita harus melihat apakah mereka punya platform yang bisa dipakai. Ada. Jadi Indonesia ini menerapkan undang-undang otonomi daerah, pembagian kekuasaan tiap wilayah. Ya. Nah, ini tinggal dikuasai aja, dinaikkan satu strip, maka kita sudah menjadi negara federal. Setiap wilayah kita bagi menjadi tingkatan gubernur, dan semua resource dikuasai secara total. Artinya yang dipertaruhkan hari ini kedaulatan NKRI. Ini yang perlu saya tekankan. Mas Eno, hipotesa Anda ini kan sangat jauh begitu ya. Ini mungkin agak susah dipahami oleh masyarakat begitu. Dalam hal nanti untuk memilih calon pemimpin ke depan. Anda melihat hipotesa Anda ini sebagai bagaimana pertanggungjawabannya begitu? Ya, artinya secara pribadi saya siap mempertanggungjawabkan apa yang menjadi opini saya. Karena saya kemudian melihat dengan nyata seorang ketua umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saya lihat sebagai ibu saya sendiri, ibu kader-kader PDI Perjuangan, anak-anak banteng ini, ya kan? Itu begitu marahnya. Jadi kalau Ibu Megawati marah, harusnya anak-anak banteng, anak-anak ideologis banteng ini harus berani melawan demi menyelamatkan kedaulatan negara. Terakhir Mas Eno, apa yang sudah diupayakan di posko Pandegiling begitu, supaya hipotesa Anda ini tadi bisa tidak bisa terwujud begitu dengan pemenangan? Ya kami menyadari, kami menyadari bahwa posko Pandegiling dengan segala keterbatasan resource-nya yang dulu itu adalah juga posko perjuangan ketika awal PDI Perjuangan itu berdiri, ya kan? Yang bisa kita lakukan kalau kita punya senjata, kita bergerak dengan senjata. Kalau kita punya duit, kita bergerak dengan duit. Kalau kita punya semangat, kita bergerak dengan semangat. Artinya di dalam posko Pandegiling ini ke depan itu kita sudah mulai ancang-ancang. Satu kemarin udah memasang itu banner. Nah ini kita mau ancang-ancang untuk bikin mimbar bebas. Ya kan, untuk kita bikin mimbar bebas, kita berharap nanti para kader-kader partai juga bisa menyuarakan di situ. Dan kami dengan jaringan yang kami punya, kami juga berada di akar rumput. Kami juga melakukan pemantauan, ya kan. Dari situlah, dari hasil pemantauan di lapangan faktual, dan kami jadikan sebagai data bicara untuk membuat analisis-analisis yang kami berharap itu bisa kita sumbangkan sebagai untuk pemikiran kepada kader-kader, terutama kepada caleg-caleg PDI Perjuangan, ataupun juga caleg-caleg partai yang berkoalisi dengan Ganjar Mahfud. Optimistis nanti 14 Februari akan meraih suara yang dominan di Surabaya? Saya optimis, dan itu harus dilakukan dengan satu putaran. Harus satu putaran? Harus satu putaran. Ganjar Mahfud harus menang satu putaran. Luar biasa. Masyarakat saat ini bukan masyarakat yang bodoh ya Mas Eno ya. Artinya kawan Mili, dari perbincangan saya dengan Mas Eno ini ada satu informasi yang bisa Anda analisis sendiri, melihat bagaimana situasi politik dan apa yang sudah diambil oleh pemerintahan saat ini. Apakah benar hipotesa yang disampaikan Mas Eno ini memiliki benang merah terhadap apa upaya yang sudah diambil saat ini? Ini kembali kepada Anda kawan Mili, supaya nantinya ini bisa menjadi penentu. Apa yang menjadi penentu Anda pada saat? Saya tambahkan sedikit. Boleh sedikit, Mas. Nah, jadi
tadi ada yang belum saya sampaikan. Tadi itu kan ibaratnya perang di darat. Di akar rumput, di grassroots, dengan di situ ada aparatur, ada ASN, ada kepolisian, macam-macam, ya kan. Yang kita tahu bahwa gerakan Pak Jokowi dan tanda petik yang kita curigai oligarki ini gerakan yang sangat canggih. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa periode yang lalu Donald Trump melawan Hillary Clinton. Hillary Clinton bisa dibalik 180 derajat pencitraannya. Hanya melalui sosial media. Yang kemudian bocor, Facebook dituntut dan macam-macam. Itu lewat Cambridge Analytica gitu. Itu yang agak jauh. Yang dekat belum lama ini Filipina. Bongbong Marcos, anaknya Presiden Marcos yang dulu diruntuhkan seperti kita zaman Orde Baru lewat gerakan People Power-nya Korea itu. Bongbong Marcos ini wakilnya itu anak presiden sebelumnya yang menjabat sebelumnya. Incumbent begitu ya? Ya, presiden incumbent ya kayak Jokowi. Ini kayak Gibran-nya Jokowi lah kita gitu. Itu kemudian dengan pendekatan tim yang canggih, ya kan? Tim yang canggih lewat sosial media, lewat elektronik teknologi elektronik yang sekarang itu platform elektronik bisa mengubah dari Bongbong Marcos itu menjadi citra yang begitu menarik, terutama bagi kelompok-kelompok pemilih pemula, kelompok-kelompok muda. Gen Z, dan itu ya, terutama Gen Z, dan itu mengejutkan banyak orang. Di sini ada isu bahwa tim ini kemudian diambil oleh dicoba untuk diaplikasikan di Indonesia. Diaplikasikan di Indonesia untuk pemenangan Prabowo Gibran. Nah, guyonannya kalau kita jeli dari cerita ini adalah isu bahwa teknologi itu ya itu digunakan, tapi ada sebuah prasyarat bahwa baik di Filipina maupun di Indonesia sama, anak presiden. Ya. Berarti kalau teknologi algoritma atau apa itu diterapkan untuk mempengaruhi undecided voter yang katanya Gen Z itu, tapi di balik itu gerakan aparatur menusuk ke bawah. Dengan begitu terorganisasi, ini cukup berbahaya. Menjadi kekuatan, dan itu sudah terbukti di Filipina. Dan itu yang harus kita lawan di sini. Jangan sampai terbukti di Indonesia. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Seno untuk informasinya. Kita kembalikan ke kawan Mili. Apa yang sudah disampaikan Mas Seno ini supaya bisa menjadi pertimbangan begitu ya untuk menentukan pada tanggal 14 Februari ke depan. Karena yang menjadi pemegang atau kunci keberhasilan jalannya pemilu adalah ada di tangan Anda. 5 menit Anda di dalam TPS menentukan negara ini akan menjadi seperti apa 5 tahun ke depan, gitu ya Mas Seno ya? Ya, siap. Sampai ketemu lagi di Banyu Milik episode yang lainnya. Kita tutup sampai di sini. Monggo, Mas Seno, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.